Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo sahabat jiwa, ketemu lagi. Gimana? Semoga kamu dalam keadaan baik ya. Udah siap? Are you ready? Kamu lagi pacaran? Kira-kira hubungan kalian itu lagi baik-baik aja gak sih? Lagi di ujung tanduk. Oh my god, ada tanda-tanda gimana ternyata hubungan kamu itu ada di ujung tanduk. Sering debat ya? Iya sih, dalam sebuah hubungan itu berdebat atau adu argumentasi itu hal yang wajar lah ya, biasa aja. Ya kadang-kadang perdebatan dalam hubungan pacaran itu juga menjadi salah satu faktor loh ya yang membuat hubungan kita jadi semakin langgeng. Tapi kalau jenis perdebatannya udah mencapai beberapa hal nih yang aku mau sebutin, bisa-bisa malah hubungan kamu itu udah retak gitu dan bisa berakhir guys. Terus perdebatan yang kayak apa sih yang bikin hubungan kamu itu ada di ujung tanduk? Yaps. Yang pertama adalah trust issue. Wah, kalau udah ada masalah kepercayaan nih di antara kamu nih sama pacar nih, bakal susah banget untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan. Jadi trust issue ini adalah kayak persoalan yang dapat membuat hubungan pacaran itu jadi sangat rusak gitu leh. Dan kita atau pacar kita tuh mungkin melakukan kesalahan dan berupaya memperbaiki ya. Tapi ya siapa sih yang bisa menjamin kalau hal yang sama gitu nggak akan terjadi lagi di masa depan ya kan? Jadi ini masalah kepercayaan gitu loh. Jadi memang agak-agak susah gimana gitu ya. Kalau kita udah hilang kepercayaan ya kayaknya emang susah ya kan. Kalau udah bentuk kayak gitu ya ini salah satu tanda bahwa hubungan kalian itu ada di ujung tanduk. Rambu-rambu loh guys. Terus yang kedua, selalu mendebatkan hal yang sama. Ya kita tahu lah berdebat atau adu argumen dalam sebuah hubungan itu kan wajar. Tapi kenapa kita masih mempermasalahkan hal yang sama berkali-kali? Nah bahkan persoalan yang paling sepele aja tuh sering banget buat ribut kalian berdua dan berulang-ulang. Jadi sebenarnya nih ya, bisa jadi kita tuh berdebat dengan pacar itu bukan karena hal yang selama ini kita pikirkan ya. Tapi karena kita atau pacar kita tuh butuh melepaskan ketegangan yang mungkin datang dari persoalan lain yang tertutupi. Jadi kita gak sadar, ya kan? Kalau ini terjadi terus-terusan, jadi makin besar dong resiko hubungan kita sama pacar untuk menemui ujungnya, susah ketemunya kan? Ciri-ciri berikutnya hubungan kita ada di ujung tanduk adalah berantem soal keluarga. Ya ini bisa terjadi kalau kita merasakan pacar kita tuh gak suka sama keluarga kita atau sebaliknya. Kita gak disukai sama keluarga dia atau keluarga kita gak suka sama dia. Ya di sisi lain cara kita menyampaikan hal-hal terkait keluarga dia lah ya. Ini juga perlu diperhatikan guys. Karena cara yang salah ini hanya akan membuat kita tuh bertengkar. Ya soalnya kan hubungan keluarga tuh berjalan jauh lebih dalam. Jadi kita atau pacar kita tuh akan sangat defensif saat membahas hal-hal seputar keluarga kita masing-masing gitu. Hal berikutnya yang ternyata membuat hubungan kita itu di ujung tanduk adalah kritik pribadi. Oh ya. Pemilihan kata-kata dalam berkomunikasi itu penting banget ya guys. Jadi ini untuk menghindari keributan yang nggak perlu gitu loh. Kalau kita atau pacar kita tuh berusaha menyampaikan sesuatu dengan cara komunikasi yang malah mengkritik pribadi kita masing-masing, ya tentu saja ini bikin hubungan kita jadi goyah. Makanya kita jadi perempuan juga, laki-laki juga, itu pandai-pandai menggunakan bahasa atau kata-kata yang kira-kira itu mengkritik tapi tidak tandes banget gitu loh, nggak tajam banget gitu loh. Padahal ya mengkritik, susah ya, susah. Itu perlu belajar, jadi nggak bisa langsung guys. Yoi, kalau hubungan kamu itu ternyata ada ciri-ciri yang sudah aku sebutin tadi, ya siap-siap aja untuk putus. Maka kalau udah seperti itu kita harus mempersiapkan pikiran, mental, dan sikap kita. Ya jangan jadi arogan atau juga jangan marah-marah. Karena ya kita kan
belajar dewasa, ya kan? Dengan permasalahan yang ada kita semakin dewasa, diharapkan kan seperti itu. Makanya ketika ada permasalahan seperti itu bicarakan baik-baik. Kalau mau putus, ya putus dengan baik-baik. Jangan sampai ya marah-marah atau juga ya kita yang gak terkendali lah emosinya. Akan sangat sayang dan rugi banget kita. Karena masih ada kedepannya lagi dan masih banyak hal yang harus kita raih lagi. Bayangkan coba seandainya kamu tuh putusnya marah-marah emosional. Apa kata mantan pacar kita? Dia tuh suaranya suka marah-marah gini-gini gitu-gitu. Wah, udah dibilangin ke orang-orang lain gimana? Ya kan? Antisipasi guys, makanya kita sikap aja yang baik, biasa aja lah, nggak usah berlebihan. Makanya yang namanya sikap biasa itu memang ya perlu dipelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Nggak berlebihan, sedih ya sedih, marah juga marah, nggak marah banget, emosi juga nggak perlu yang meletup-letup gitu. Kita harus tahan emosi. Makanya gimana cara belajar emosi, menahan emosi? Ikuti terus ya video kita ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you udah bareng-bareng sama kita. Tunggu ya video berikutnya. Semoga bermanfaat, sahabat jiwa. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.